Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sugi Selawe, Sugi Selawase. Salam sehat, Salam sehat, Sugi Selawase. Ya. Sahabat, kali ini saya akan berbincang seputar tentang perikanan dan kelautan. Mas Farno, apa kabar Mas Farno? Baik Pak, sehat. Nah, sehat ya. Ya. Sampean kan aktivitasnya di kelautan, pelaku Ya. usaha perikanan ya. Ya, Melihat kondisi seperti ini, bagaimana pendapat Anda? sangat prihatin Pak. Sangat prihatin. Sangat prihatin. Mengapa sangat prihatin? Karena banyak tenaga kerja yang tukang tangkap Ya. itu banyak yang nganggur. Banyak yang menganggur Menganggur. gara-gara apa? Gara-gara aturan KKP yang begitu diskriminatif terhadap pelaku usaha nelayan. Gara-gara peraturan KKP yang diskriminatif terhadap Nelayan. nelayan. Padahal Padahal, untuk operasional aja kita sudah keluarkan biaya besar. nah ini para pejabat penentu kebijakan, operasionalnya sudah sangat tinggi ya, Iya. sangat besar sekali terutama di solar ya. Solar. Nah, kenaikan harga BBM solar itu yang sungguh menjerat leher nelayan. Ya. Ini bukan membantu nelayan, tetapi malah mematikan usaha perikanan kelautan. Solusinya apa ya? Solusinya harga solar stabil, aturan KKP diperbaiki, Diubah ya. diubah agar para pekerja Hmm. perikanan itu yang ahli tangkapnya itu bisa bekerja karena mereka itu menanggung keluarga untuk Betul. makan di rumah. Betul, menanggung keluarga yang apabila kapalnya nggak berangkat kan mata rantainya panjang. Hanya Oh ya, secara tidak langsung kan sama juga berhenti juga aktivitasnya. aktivitas saya berhenti juga. Untuk perbaikan kapal nelayan juga. Nah, ada Ya, apa yang mau diperbaiki ketika Iya. tidak ada pendapatan? iya kapal tidak melaut. Jadi Pak Parno ini salah satu pekerjaannya adalah membantu nelayan di bidang repat Alat tangkap, alat tangkap. Antara lain apa misalnya? mesin, Mesin ya, terus alat-alat untuk perbaikan pengelasan, Pengelasan. seperti knalpot, knalpot, Oh, ya. terus pipa-pipa pendingin, cooler. Ya, cooler. Jadi sahabat, kita ini selalu dibingungkan oleh peraturan yang tidak ada. Banyak peraturan, ganti pimpinan, ganti aturan lagi. Aturan. Kalau zamannya SBY, saya tidak mendengar kapal ditangkap. Iya. Ya. Nah, ini partainya wong cilik malah menindas orang cilik. Nah, ini kan faktanya demikian. Iya Pak. Jadi hati-hati dalam memilih pemimpin, awas jangan sampai salah memilih. Yang Ya. dampaknya adalah menindas rakyat. Dan kami merasa tertindas sebab apa? Ngurusi surat kapal itu susah. Dengan pelaku usaha perikanan pun mengalami kesusahan. Juga Pak. Idealnya solar mungkin ya sekitar 9.000 lah. Ya, iya. Jadi iya. solar industri itu idealnya 9.000. Ya harga KKP merah. Di atas harga subsidi, di bawah harga industri. Ya, betul. Jadi harga keekonomian, harga khusus untuk nelayan. Ya, ya. Sebelum bincang kita minum dulu. Oke. Oke. Ngopi Mari dulu. kita minum dulu. Ngopi dulu, Ngopi biar- dulu. Biar biar tidak oleh. cerdas, Mbak. Alhamdulillah. Mas Farno, Ya Pak. ketika nelayan berhenti tidak melaut, usaha otomatis berhenti juga. Sampai dampaknya berhenti. Berhenti Pak. Anak istri, Karyawan karyawan yang mereka juga punya keluarga di rumah nganggur semua. nganggur semua. Ini banyak kapal-kapal yang mau dijual. Kalau nggak percaya nih lihat ini. Ini kapal-kapal ini mau dijual juga nih ya. Ya. Ini ada kapal yang mau dijual. Mau dijual Pak. Silakan kalau yang mau minat datang bisa negosiasi harganya. Iya. Kapal di bawah ukuran 100 groston. Ini kapal-kapal yang nganggur. Yang sebenarnya mau berangkat tapi Mau izinnya berangkat karena izinnya susah jadinya dijual aja. dijual aja. Kalau Kementerian KKP mau membeli silakan, saya lebih suka daripada kita kesulitan membeli SBBM, membeli perbakalan ya. Iya. Kembali lagi Mas Farno. Mas Farno tadi mengatakan sangat diskriminatif. Itu misalnya apa? Misalnya gini Pak. Orang kita melaut Iya. di negara kita sendiri aja betul. susah. Dikejar-kejar Iya. seperti maling Iya. Ya. Apalagi yang di Natuna, di Natuna. orang Kapal luar asing kapal asing Oh. mencuri, mereka dibiarkan. bisa lepas. Ini, jadi saya pernah mendengar salah seorang pejabat, daripada kapal-kapal asing masuk tanpa izin
dan mencuri ikan-ikan kita. Bagusan diberi izin kuota asal bayar. Asal bayar. Kan kurang ajar ini. Iya. Nah, kalau nelayan kita nggak bisa bersaing, nggak dapat kuotanya. Jadi mohon kebijakan pemerintah pusat untuk ditinjau ulang, mendengar keluh kesah nelayan. Betul, Setuju ya? Setuju, Pak. Ini yang dikatakan oleh jangan diskriminatif. Ini kita seolah-olah seperti umpama ayam mati di atas lumbung padi. Kita tidak bisa menangkap ikan di negeri sendiri. Diri sendiri. Padahal ikan melimpah. Ikan melimpah. Aturannya yang susah. Aturannya yang sudah. BBM mahal. Kalau tidak ditangkap ikan pun akan mati sendiri. Mati sendiri. Jadi ini ada Kementerian Erick Thohir mestinya meninjau ulang BBM-nya harus ditinjau. Oh ya. Kemudian Menteri Keuangan, ya Sri Mulyani, ditinjau ulang tentang PNBP-nya. Kemudian Menteri KKP, ada 3 lembaga ini. Ada Ya. 3 lembaga. 3 lembaga keuangan, kemudian BBM, BBM, BUMN, BUMN, satunya adalah Kementerian Kelautan. Kelautan. 3 lembaga ini harus bersinergi untuk membantu nelayan, bukan menekan nelayan. Untuk Ya. memajukan negara kita. Untuk memajukan negara kita. Masa negara kita negara maritim, nelayannya miskin. Betul, Pak. Ini Betul. Ini salah kelola. Salah kelola ya. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, ini keluh kesah antara lain saya dengan pelaku usaha perikanan. Saya juga pemilik kapal, sangat keberatan sekali kita akan memberangkatkan kapal-kapal. Sampai akhirnya istri saya mengeluh, udah dijual aja. Silakan monggo Bapak Ibu, para pejabat yang mau beli dan berminat untuk mendongkrak pendapatan negara, belilah kapal-kapal baru. Siap. Iya, Pak. Beli Betul, saja kapal-kapal nelayan. Iya, betul. Atau dikerjasamakan kami mendapat bagi hasil. Ini lebih enak kok, Mas. Oke. Kenaikan pajak yang bertubi-tubi, kenaikan harga BBM yang terus naik. Terus hasil tangkapnya Hasil tangkapnya juga susah, pajaknya mahal. pajaknya mahal. Berapa persen, Pak? Ini kenaikan sama 10.000% kan? PNBP, penerima negara bukan pajak. Padahal ya pajak. Iya. Jadi nelayan sudah dikenakan PPP, pajak pengusaha perikanan. Ya. Dikenakan lagi PHP, pungutan hasil perikanan. Iya. Yang tadi yang PNBP. Ditambah lagi bayar visual monitoring system. Ditambah lagi bayar kelaikan. Betul. Ditambah lagi bayar setiap kali mau berangkat atau tambat labu di pelabuhan. Belum lagi pungutan distribusi daerah yang 2,78%. Wah, pusing lagi. Betapa Pusing, Pak. hidup ini kok seperti tertekan ya. Hidup ini kok seperti terjajah di negara sendiri. Betul, Pak. Tapi kita simak belajar dari negara lain ya. Iya. Saya bukan iri. Mari kita berbandingkan. Contoh, kemarin saya datang ke Mekah, komunikasi dengan anak angkat saya. Di sana ternyata dia ada pajak, Mas. Biaya kesehatan ditanggung oleh negara. Kalau kita ini ada BPJS, Iya, ada BPJS. naik kelas pun harus bayar. Iya. Ya oke lah, kami sedang tidak berkeluh kesah, minimal ngudoroso sama jenengan. Iya. Iya, Mas Karno. Oke, Pak. Bagaimana mencari solusinya biar tidak oleng ngopi lagi. Kita serahkan kepada orang-orang yang berwenang Yang di berwenang. atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya terasa pahit, sepahit kehidupan ini. Tapi minimal kita masih bisa tertawa, Mas Arno. Iya, alhamdulillah Nah, masih kita bisa masih bertahan. sehat lah. Di sini tempat reparasi kapal, Iya, perbaikan kapal. Ada Mas Parno yang ahli di bidangnya. Oh iya, sampean kan pernah ditawarin oleh orang-orang Undip ya. Iya. Di bidang apa? Pembuatan kapal niaga, Pak. Oh, pembangunan kapal. Salah satu contoh untuk penyeberangan yang ada di Iya. Bakuni ke Merak. Iya. Saya Sabuk Nusantara proyek ikut kerjakan Oh, di JEMI Semarang. JMI Jasa Marina Indah Semarang. Jasa Marina. Jadi ini kalau Mas Parno karena bisa ke sana kemari, yang beruntung sama bukan menjadi nelayan. Bayangkan, kita tidak bisa berpikir dia kampal-kampul di atas kapal, diombang-ambingkan oleh badai dan angin, Ombak. berburu ikan yang keberadaannya belum tahu ada di mana ikan-ikan itu. Karena kita datang bukan mengambil, Iya. tapi berdasarkan pengalaman nakoda, kita sedang mencari. Kita mencari. Nah ini karuan, sekarang ada perubahan. Pulang melaut, kapalnya datang, kemudian ikannya dilelang, kemudian dicatat hasil tangkapannya akan apa saja, ikan jenisnya apa saja, ya kan begitu? Iya. Jadi agak mending. Tapi semending-mendingnya ini masih membuat kesulitan bagi nelayan. Untuk apa? Memberangkatkan.
terutama aturan. Aturan karena Aturan. suara tadi. Iya. Biar kita kerja aman, kita kerja nyaman. Aman. Aturan harus Aturan. dibikin sebaik-baiknya. Padahal di laut ada 3 lembaga lagi. Mohon maaf, Polairut juga Polairut. berburu. Ya. Kemudian Angkatan Laut juga berburu. Kemudian Satker PSDKP juga berburu. Kapal-kapal hiu ini juga melakukan pengawasan. Tapi menurut hemat kami, ketika ada pelanggaran administratif, jangan ditahan dulu. Yang namanya denda administratif ya diselesaikan seperti halnya tilang di darat. Iya. Ada pelanggarannya apa saja, mohon diperbaiki. Ya. Jangan diperiksa. Contoh, polisi melakukan penyimpangan, ada propam yang melakukan pengawasan penyidikannya. Iya. Ya, Angkatan Darat sama TNI ada propos. Propos. Nah ini kalau Satker PSDKP kesalahan, siapa yang melakukan pengawasan? Nggak ada yang ngawasi, Nggak Pak. ada. Tiba-tiba calon tersangka udah diperiksa disidik oleh PPNS penyidik pegawai negeri sipil. Jadi ketika penyidik ini salah dalam prosedural, kita mau lapor siapa? Ya kalau ulangi lagi, kalau kepolisian salah, Salah. ada pra-peradilan, pra-peradilan. kita lapor ke propam. Propam. Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau TNI salah, ada propos Propos. yang melakukan pengawasan dan penyidikan juga terhadap Iya. oknum. Oknum. Ini kalau Satker PSDKP salah, masa ada calon tersangka langsung disidik, diminta keterangan, diminta pertanggungjawaban, Kapal ditahan, kapal ditahan, nggak boleh melaut. nggak boleh melaut, APK-nya. APK-nya. Nah, jadi ini siapa yang melakukan pengawasan ini ketika ada tindakan yang salah oleh PSDKP? Masa ada yang salah? Ada. Calon tersangka mestinya ada undangan namanya undangan klarifikasi dalam kepolisian sebelum pro yudisial. Lah kalau PSDKP ngundang orang disidik seolah-olah sudah menjadi calon tersangka. Ini bagaimana Pak Menteri? Ini bagaimana Pak Presiden? Tolong kami Pak Presiden. Ini mudah-mudahan suara kami didengar Mas Parto. Iya, Biar ada mudah-mudahan. perubahan. Nah. Kami hidup nelayan kok dari Sabang sampai Merauke ya kan? Nelayan, Iya, bukan nelayan tertindas di sana kemari. Jadi begini, saya ingat demo itu, di sini ditindas, di sana ditindas, di mana-mana nelayan diperas, di laut diperas, di darat diperas, di mana-mana kita ditindas. Jangan seperti ini. Mari kita maju bersama, mari kita pikirkan bersama untuk kemajuan kesejahteraan nelayan Indonesia. Amin. Kami berharap negeri ini sejahtera, Sejahtera, maju. maju, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Betul. Jangan seperti mimpi. Jangan mimpi. Tinggal ngasih ya. Ini kayak mimpi. Kemana ini? Kita tinggal. Begitu sahabat, bincang kita hari ini dengan salah satu pelaku usaha perikanan yang sedang mengalami kendala juga. Sebelum ditutup, kita minum lagi. Ngopi dulu biar tidak oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya pahit supaya kehidupan ini. Sekian, salam sehat, Suki selamat. Suki Yuk Mas selamat. Farah bareng-bareng. Salam sehat, Salam sehat. Suki selamat. selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.